Salam jumpa sahabat Usada di channel yang khusus membahas pengobatan leluhur di zaman dahulu dengan cara membaca naskah-naskah kuno lontar Usada, kemudian mengidentifikasi bahan-bahan obat yang tertulis di dalamnya. Setidaknya agar kita mengetahui bagaimana leluhur di zaman dahulu meramu obat-obatan. Pada video kali ini kita akan membaca sebuah ramuan yang tertulis dalam naskah kuno lontar Usada yang mungkin bisa bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, setidaknya untuk diri sendiri ataupun untuk keluarga di rumah. Kali ini kita akan mengetahui bagaimana leluhur zaman dahulu meramu obat untuk mengatasi perut kembung yang sangat tidak mengenakan, yang biasanya disertai dengan susah buang angin dan susah BAB. Ada banyak sekali ramuan untuk mengobati perut kembung dalam naskah kuno lontar Usada. Akan tetapi saya pilihkan satu ramuan saja yang mudah dibuat dan bisa disimpan. Di baris ketiga pada naskah kuno lontar yang ditulis dalam aksara Bali ini ada tertulis weteng bengkel, yang artinya perut kembung. Kemudian tertulis tambania cekoh mekike, yang memiliki arti obatnya berupa kencur yang diparut. Di dalam naskah-naskah kuno lontar Usada, kencur sering ditulis dengan berbagai nama, seperti cekoh, ceraket, kancure, deresan, dan wakal. Memiliki nama ilmiah Kaempferia galanga, merupakan tanaman jenis empon-empon dari famili Zingiberaceae. Selain untuk mengobati perut kembung, banyak ramuan yang menggunakan kencur sebagai bahan obat dalam naskah kuno lontar Usada. Di antaranya mengobati kena cetik tabu atau terkena racun mematikan, kemudian sebagai bahan obat mutahrah atau obat muntah darah, dan tambah kesiam-kesiam atau penyakit gelisah disertai perasaan terkejut, dan masih banyak ramuan lainnya. Setelah diparut, ada tertulis akodokan tangan, yang artinya kencur yang diparut digunakan sebanyak cekungan tangan. Kemudian selanjutnya bisa kita baca bahan yang kedua, yaitu jahe mekike atau jahe yang diparut, juga sebanyak cekungan tangan. Di dalam naskah-naskah kuno lontar Usada, jahe sering disebut dengan cipakan, memiliki nama ilmiah Zingiber officinale dari keluarga Zingiberaceae. Hampir semua masyarakat mengenal jahe yang sering digunakan sebagai bumbu dapur dan obat-obatan tradisional. Manfaat lain dari jahe yang tertulis dalam naskah kuno lontar Usada seperti tambe pengurip semare atau ramuan untuk menghidupkan gairah asmara, kemudian tambe suku lupa yang artinya kaki yang tidak bisa digerakkan, dan tambe puputihan
atau ramuan untuk mengobati keputihan. Tentunya diramu dengan berbagai bahan lain yang ada di alam sekitar, dan masih banyak ramuan lain yang menggunakan jahe sebagai salah satu bahan obatnya. Selanjutnya kita baca bahan yang ketiga, tertulis pamor sane dados ajengang, yang artinya kapur sirih yang bisa dimakan. Lalu terbaca sekadi taloh ayam, yang artinya kapur sirih yang digunakan sebesar telur ayam kampung. Kapur sirih adalah endapan yang dihasilkan akibat proses rendaman pada batu. Memiliki banyak manfaat untuk kesehatan seperti merawat gigi, menghilangkan bau badan, meluruskan rambut, dan sebagai campuran makanan. Kita baca bahan yang keempat, yaitu cuka Belanda botol, yang berarti air cuka Belanda sebanyak 1 botol. Cuka Belanda adalah cuka yang dibuat dari fermentasi anggur dan bahan-bahan lainnya melalui proses kimia. Leluhur zaman dahulu kemungkinan mendapatkan cuka ini di zaman penjajahan dari bangsa Belanda. Oleh karenanya disebut dengan cuka Belanda. Setelah keempat bahan tersebut terkumpul, kemudian ada tertulis sami ulet, yang artinya semua bahan tersebut dicampurkan jadi satu, lalu diremas-remas. Setelah lumat, kemudian terbaca toyan ipun, artinya air remasannya. Anggen uap ring weteng, artinya dipakai untuk mengolesi bagian perut yang kembung secara merata. Kemudian sisan ipun atau sisanya saib genahang ring botol, atau disaring kemudian ditempatkan pada botol untuk disimpan. Nah, sahabat Usada, seperti itulah salah satu ramuan leluhur zaman dahulu untuk mengobati perut kembung yang sangat mudah dibuat dan bisa disimpan. Jika Anda pecinta ramuan warisan leluhur, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara like dan subscribe, karena akan ada banyak ramuan rahasia, langka, unik dan menarik yang tertulis dalam naskah-naskah kuno Lontar Usada. Semoga menambah wawasan dan bermanfaat. Salam sehat.